Bayangkan, ada seorang sahabat yang digelari Rasulullah sebagai syahid, yang masih berjalan di atas muka bumi. Bayangkan luka di sekujur tubuhnya, darah yang bercucuran, namun ia masih berdiri tegak demi melindungi Nabi tercinta. Dan bayangkan, andai hari itu ia gugur, sejarah perang Uhud mungkin akan tercatat dengan cara yang sangat berbeda. Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Ucapan itu bukan pujian biasa, tetapi pengakuan langit atas pengorbanan seorang hamba yang menyerahkan hidupnya untuk Islam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, inilah kisah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sang syahid yang berjalan di atas bumi. Dari seorang pemuda Quraisy yang kaya raya, ia berubah menjadi satria iman yang rela mengorbankan segalanya di jalan Allah. Dalam video ini kita akan menyimak perjalanan hidup beliau, mulai dari masa jahiliyah, detik-detik masuk Islam, hingga pengorbanannya di medan jihad. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, hati kita semakin cinta kepada para sahabat, dan semakin rindu untuk meneladani mereka. Insya Allah, mari kita mulai kisahnya pelan-pelan, dengan hati yang penuh adab dan rasa hormat kepada para pendahulu iman. Talhah bin Ubaidillah lahir di kota Makkah sekitar 28 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ia berasal dari keluarga terpandang di kalangan suku Quraisy yang dikenal sangat kaya dan punya reputasi baik. Ayahnya bernama Ubaidillah bin Utsman, sedangkan ibunya bernama Ashabah binti Abdullah. Sejak kecil, Talhah telah hidup dalam lingkungan perdagangan dan kemakmuran yang mengitari masyarakat Quraisy. Namun di balik kemewahan itu, Makkah pada waktu itu tenggelam dalam kegelapan kemusyrikan dan kesombongan jahiliyah. Patung-patung disembah, suara tauhid dibungkam, dan orang lemah seringkali menjadi korban ketidakadilan kaum berkuasa. Di tengah suasana seperti itulah, hati Talhah mulai ditempa oleh pengalaman hidup yang kelak mengantarkannya kepada cahaya Islam. Talhah tumbuh menjadi pemuda yang berpenampilan menarik, cerdas dalam berdagang, dan disegani karena ketajaman pikirannya. Ia sering mengikuti kafilah dagang menuju negeri-negeri lain, khususnya ke wilayah Syam, yang ramai dengan aktivitas ekonomi. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan dagang menuju negeri Syam, Allah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika kafilah mereka sampai di sebuah kota bernama Busra, Talhah melihat seorang pendeta Nasrani berdiri di gerbang kota. Pendeta itu terus bertanya kepada para pedagang yang datang, apakah ada di antara mereka yang berasal dari Makkah. Talhah pun maju dan berkata dengan sopan bahwa ia adalah penduduk Makkah. Pendeta itu memandang Talhah dengan serius, seolah sedang mencari sesuatu dalam dirinya. Kemudian ia bertanya, "Sudahkah muncul di tengah kalian seseorang yang bernama Ahmad?" Talhah, yang belum pernah mendengar nama itu, dalam konteks kenabian merasa bingung, lalu bertanya, siapa Ahmad yang dimaksud? Pendeta itu menjelaskan bahwa Ahmad adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib, yang akan diutus sebagai nabi di bulan itu. Ia juga menjelaskan bahwa nabi tersebut kelak akan berhijrah dari Makkah menuju sebuah negeri berbatu hitam yang banyak pohon kurmanya. Lalu sang pendeta menasehati Talhah agar segera menemuinya jika berita itu benar-benar telah terjadi. Ucapan sang pendeta itu menghunjam ke dalam hati Talhah dan terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sejak saat itu, perjalanan dagang tidak lagi terasa sebagai urusan dunia biasa, tetapi seperti langkah menuju sebuah kebenaran besar. Karena penasaran yang tak tertahankan, Talhah memutuskan pulang ke Makkah lebih cepat daripada rombongan lainnya. Ia ingin memastikan sendiri apakah di Makkah benar-benar telah muncul seorang nabi seperti yang dikabarkan pendeta itu. Begitu sampai di Makkah, ia langsung bertanya kepada keluarganya tentang peristiwa penting yang terjadi selama ia pergi. Keluarganya menjawab bahwa Muhammad bin Abdullah telah menyatakan diri sebagai nabi dan menyeru kepada agama baru. Talhah tertegun mendengar jawaban itu. Apalagi ketika ia bertanya, apakah Muhammad punya nama lain, dan mereka menjawab Ahmad. Nama yang disebut pendeta di Busra tadi terasa menyatu dengan kenyataan yang kini ada di hadapannya. Talhah kemudian menanyakan, siapa yang pertama kali percaya kepada Muhammad? Keluarganya menjawab bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah beriman dan menjadi penolong utama bagi Nabi Muhammad. Mendengar nama Abu Bakar, hati Talhah menjadi semakin tenang.
Abu Bakar adalah sepupunya, sekaligus sahabat yang dikenal jujur, cerdas, dan tidak pernah mengikuti sesuatu kecuali kebenaran. Jika Abu Bakar yang terkenal jujur saja sudah percaya, maka Talha yakin bahwa urusan ini bukan perkara main-main. Tanpa menunda waktu, Talha pun segera pergi menemui Abu Bakar untuk memastikan kabar tersebut. Begitu bertemu, ia langsung bertanya apakah benar Muhammad bin Abdullah telah diutus sebagai nabi, dan apakah Abu Bakar telah mengikutinya. Abu Bakar membenarkan semua kabar itu dengan wajah yang penuh keyakinan. Lalu Abu Bakar menceritakan kepada Talha tentang turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ia menjelaskan bagaimana malaikat Jibril datang membawa perintah, Iqra, dan bagaimana Nabi sempat merasa sangat ketakutan. Abu Bakar menyampaikan bahwa ajaran yang dibawa Nabi adalah ajaran tauhid yang mengesahkan Allah dan meninggalkan segala bentuk berhala. Setelah menjelaskan panjang lebar, Abu Bakar mengajak Talha untuk datang langsung menemui Rasulullah. Talha pun menceritakan pengalaman anehnya dengan pendeta Nasrani di Busra kepada Abu Bakar. Mendengar cerita itu, Abu Bakar semakin yakin bahwa apa yang dialami Talha adalah bagian dari tanda kebenaran kenabian Muhammad. Abu Bakar berkata bahwa mereka harus segera menemui Rasulullah dan menyampaikan semua cerita itu. Maka berangkatlah Abu Bakar dan Talha menemui Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Talha menceritakan dengan detail pertemuannya dengan sang pendeta. Wajah Nabi terlihat bahagia mendengar kabar itu, seakan menjadi penguat atas tugas besar yang beliau emban. Setelah itu, Rasulullah menjelaskan kepada Talha tentang hakikat Islam, tentang keesaan Allah, dan tentang misi kenabian. Beliau juga membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Talha dengan suara yang penuh ketenangan. Setiap ayat yang dibacakan terasa menembus hati, menghapus keraguan, dan menumbuhkan keyakinan yang jernih. Talha merasakan kelapangan luar biasa di dadanya saat mendengar lantunan wahyu tersebut. Seolah semua kebingungan yang ada dalam dirinya luruh dalam sekejap oleh cahaya kebenaran. Tanpa menunggu lebih lama, Talha pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar. Sejak hari itu, Talha resmi menjadi seorang Muslim dan menjadi bagian dari barisan pertama umat Islam. Kabar keislamannya membuat keluarganya terkejut dan kecewa karena mereka berharap ia akan menjadi pemimpin Quraisy dalam kebatilan lama. Namun Talha telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang tidak menjanjikan kemewahan dunia, tetapi menjanjikan ridha Allah. Keputusannya memeluk Islam membuatnya dimusuhi dan disakiti oleh beberapa tokoh Quraisy. Ia dicaci, dihina, bahkan disiksa oleh kaumnya sendiri karena dianggap telah meninggalkan agama nenek moyang. Suatu hari, sekelompok pemuda Quraisy menyeret Talha dengan kasar di jalanan Makkah. Tangannya diikat, lehernya ditarik seperti tawanan perang, dan tubuhnya dipukul tanpa belas kasihan. Di hari lain, ia dan Abu Bakar pernah ditangkap oleh Naufal bin Khuwailid, seorang pembesar Quraisy yang dikenal bengis. Naufal mengikat keduanya dengan satu tali dan menyerahkan mereka kepada para algojo untuk disiksa. Pukulan dan hinaan mendarat di tubuh mereka, tetapi iman keduanya tidak goyah sedikitpun. Sejak peristiwa itu, orang-orang menyebut mereka dengan julukan Al-Qarinain, 2 sahabat yang selalu bersama dalam iman dan pengorbanan. Talha tidak hanya sabar dalam ujian, tetapi juga terus mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Ia termasuk sahabat yang selalu hadir di momen-momen penting perjalanan dakwah Islam. Selain keberanian, Talha juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan terhadap kaum muslimin. Dari hartanya yang melimpah, ia sering menginfakkan jumlah yang besar untuk membantu para fakir dan mendukung perjuangan. Namun, puncak keteladanan Talha yang paling sering dikenang adalah kisahnya di medan perang Uhud. Di sanalah gelar syahid yang berjalan di atas muka bumi diberikan Rasulullah kepada dirinya. Kisah heroik itu akan kita bahas di bagian berikutnya, insya Allah. Dan di sanalah kita akan melihat bagaimana seorang manusia biasa bisa mencapai derajat luar biasa dengan keberanian dan cinta kepada Nabi. Ketika perang Uhud tiba, Talha bin Ubaidillah berada di barisan para sahabat yang siap mempertaruhkan nyawa demi Rasulullah. Medan Uhud bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi ujian besar bagi keimanan kaum muslimin. Pada awalnya,
Kemenangan seolah sudah di tangan kaum muslimin. Pasukan musyrikin Quraisy mundur terpecah belah menghadapi serangan kaum beriman. Namun sebagian pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit tergoda oleh harta rampasan perang. Mereka turun dari posisi strategis yang sebenarnya diperintahkan Rasulullah untuk tidak ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kesalahan itu menjadi titik balik yang sangat menyakitkan dalam sejarah Perang Uhud. Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak musyrikin melihat celah besar itu. Dengan kecerdikan militernya, ia memimpin pasukan berkuda untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Serangan mendadak itu mengubah suasana medan perang menjadi kacau balau. Barisan kaum muslimin yang sebelumnya rapi, kini tercerai-berai. Dalam kekacauan itu, pasukan musyrikin mulai mengincar satu titik paling penting, yaitu posisi Rasulullah. Mereka tahu bahwa jika Nabi berhasil dibunuh, semangat kaum muslimin akan hancur. Anak panah pun mulai diarahkan ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah beliau terluka, darah mengalir, dan sebagian sahabat sempat menyangka bahwa Nabi telah wafat. Berita salah ini menyebar begitu cepat, membuat sebagian kaum muslimin semakin lemah dan terpukul secara mental. Namun di sekitar Rasulullah masih ada beberapa sahabat yang bertahan dengan segala kemampuan. Yang tersisa saat itu hanyalah 10 orang sahabat, 8 dari kaum Ansor, dan 2 dari kaum Muhajirin. Salah satu dari mereka adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersama sahabat yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dengan bergerak menuju sebuah bukit kecil. Akan tetapi pasukan musyrikin terus mengejar dan berusaha memutus selangkah mereka. Di tengah situasi itu, Rasulullah bersabda, "Siapa yang mau menahan mereka, ia akan menjadi temanku di surga." Sabda ini bukan sekadar motivasi, tetapi tawaran mulia bagi jiwa yang siap mengorbankan segalanya. Talha langsung menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Namun Rasulullah menahannya dan berkata, agar Talha tetap di tempatnya. Kemudian seorang sahabat dari kaum Ansor maju dengan penuh semangat menghadapi pasukan musyrikin. Sahabat itu bertarung dengan gagah, namun akhirnya gugur sebagai syahid di jalan Allah. Setelah sahabat pertama gugur, pasukan musyrikin kembali mendekat, mengancam keselamatan Rasulullah. Lalu Rasulullah kembali bersabda, "Siapa yang mau menahan mereka?" Talha sekali lagi menawarkan dirinya, "Saya wahai Rasulullah." Namun, lagi-lagi Rasulullah menahannya, seolah sedang menyimpan Talha untuk momen puncak yang lebih besar. Seorang sahabat Ansar lainnya kembali maju, dan ia pun bertarung, hingga akhirnya gugur sebagai syuhada. Peristiwa itu berulang, hingga 8 sahabat dari kaum Ansar gugur satu persatu. Mereka menjadi perisai hidup yang melindungi Rasulullah dengan darah dan nyawa mereka. Setelah 8 sahabat Ansar itu syahid, kini yang tersisa di samping Rasulullah hanya 2 orang saja. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Pada saat itulah Rasulullah menoleh kepada Talha dengan pandangan yang penuh makna. Inilah momen yang seolah memang dipersiapkan untuknya sejak awal. Tanpa ragu, Talha pun maju menghadapi pasukan musyrikin yang menyerbu ke arah Rasulullah. Ia mengangkat pedangnya, menebas musuh, dan menahan setiap serangan yang hendak mendekati Nabi. Talha tidak menghitung jumlah musuh di hadapannya. Ia hanya memikirkan keselamatan Rasulullah. Setiap kali ada musuh yang mencoba mendekat, ia menjadi tameng hidup yang berdiri di antara mereka dan Nabi. Talha bertarung dengan gagah berani, sementara tubuhnya mulai dipenuhi luka, anak panah, tebasan pedang, dan tusukan tombak silih berganti menghantam tubuhnya. Namun, langkahnya tidak pernah mundur selangkah pun. Ketika posisi Rasulullah mulai sedikit lebih aman, Talha memapah Nabi untuk naik ke arah bukit. Tangan kirinya digunakan untuk menopang tubuh Rasulullah, sementara tangan kanannya tetap menggenggam pedang. Bayangkan sahabat seiman, satu tangan menopang pemimpin umat, satu tangan lainnya menebas musuh yang terus mendekat. Setelah beberapa langkah, ketika posisi Nabi dirasa lebih aman, Talha kembali melepaskan pegangannya. Ia berbalik maju ke arah musuh untuk kembali menghalau serangan mereka. Begitu musuh berhasil dipukul mundur, Talha kembali ke sisi Nabi untuk memapah beliau naik lebih tinggi. Hal itu terus ia lakukan berulang-ulang, maju menyerang, lalu kembali memapah, hingga tubuhnya hampir tidak menyisakan bagian tanpa luka. Dalam proses itu,
Dua jari Talhah putus karena tebasan musuh. Pahanya juga robek besar, membuatnya kehilangan banyak darah. Namun rasa sakit itu tidak membuatnya berhenti. Karena kecintaan kepada Rasulullah telah menenggelamkan rasa takut dan nyeri. Di momen kritis itu, tubuh Talhah benar-benar menjadi perisai hidup bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rela menutupi tubuh Rasulullah dengan tubuhnya sendiri agar panah dan pedang tidak menyentuh beliau. Setiap tetes darah yang mengalir dari tubuh Talhah seolah menjadi saksi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Rasulullah berhasil dinaikkan ke atas sebuah batu besar dan agak jauh dari jangkauan serangan musuh. Setelah memastikan Rasulullah dalam posisi yang lebih aman, Talhah kembali menghadapi pasukan musyrikin yang tersisa. Akan tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Darah yang keluar begitu banyak, lukanya terlalu dalam, dan tenaganya hampir habis. Sampai akhirnya Talhah pun terjatuh dan pingsan di medan Uhud. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Gera datang menuju tempat Rasulullah. Mereka ingin memastikan keadaan beliau setelah kabar kabur tentang wafatnya Nabi tersebar di medan perang. Begitu mereka sampai, Rasulullah langsung memerintahkan, "Tinggalkan aku, carilah Talhah, tolonglah sahabat kalian." Mendengar perintah itu, Abu Bakar dan Abu Ubaidah segera menyebar mencari Talhah di antara tubuh-tubuh para pejuang yang bergelimpangan. Tak lama kemudian, mereka menemukan Talhah tergeletak dalam keadaan penuh luka dan darah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa di tubuh Talhah terdapat puluhan luka, mulai dari tebasan pedang hingga tusukan tombak dan panah. Sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya mendekati 80 luka yang tersebar di seluruh tubuhnya. Kondisinya sangat parah. Namun dari pengorbanan itulah Allah memuliakannya di sisi Rasulullah. Karena perjuangan luar biasa di hari Uhud itu, Rasulullah kemudian menggelari Talhah sebagai syahid yang berjalan di atas muka bumi. Beliau bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Gelar ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Talhah di sisi Nabi dan di sisi Allah. Sejak hari itu, setiap kali orang menyebut perang Uhud di hadapan Abu Bakar, beliau selalu berkata bahwa hari itu sepenuhnya milik Talhah. Kisah ini bukan sekadar cerita kepahlawanan, tetapi pelajaran tentang cinta sejati kepada Nabi yang diwujudkan dengan pengorbanan nyata. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, keberanian Talhah di Uhud adalah bukti bahwa keimanan sejati selalu melahirkan tindakan berani di jalan Allah. Namun, keutamaan Talhah tidak hanya tampak di medan perang, tetapi juga dalam kedermawanan dan ketulusan hatinya di hari-hari biasa. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana Talhah memperlakukan harta, bagaimana akhir hayatnya, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari seluruh perjalanan hidupnya. Keberanian Talhah di medan Uhud hanyalah satu sisi dari kepribadiannya yang mulia. Ia bukan hanya singa di medan perang, tetapi juga lautan kedermawanan di tengah kehidupan sehari-hari. Di antara kisah yang paling sering disebut adalah kisah ketika ia pulang dari Hadramaut dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada saat itu, perniagaan Talhah menghasilkan keuntungan sekitar 700.000 dirham. Malam itu, rumah Talhah dipenuhi dengan kantong-kantong dirham yang tersusun rapi. Namun justru di malam ketika hartanya berlimpah, hati Talhah tidak tenang untuk memejamkan mata. Ia gelisah dan terus memikirkan tentang harta itu hingga membuatnya sulit tidur. Istrinya, Ummu Kulsum binti Abu Bakar, menyadari kegelisahan tersebut lalu bertanya dengan lembut tentang apa yang sedang mengganggu hatinya. Talhah menjawab bahwa ia merasa tidak pantas tidur dengan tenang, sementara di rumahnya tersimpan harta sebanyak itu. Ia takut kelak akan ditanya oleh Allah tentang harta yang ia biarkan mengendap tanpa manfaat bagi orang lain. Mendengar ucapan suaminya, Ummu Kulsum memberikan saran yang penuh hikmah. Ia berkata agar Talhah membagikan harta itu kepada para sahabat dan orang-orang yang membutuhkan ketika pagi tiba. Di pagi hari, Talhah menyiapkan nampan-nampan dan piring untuk membagikan dirham kepada para sahabat dan kaum muslimin. Ia memanggil mereka satu persatu dan membagikan harta itu dengan tangan yang ringan dan hati yang lapang. Dalam satu hari, 700.000 dirham itu habis dibagikan di jalan Allah. Bayangkan,
Sahabat seiman, jumlah yang begitu besar itu keluar dari rumahnya, seperti air yang mengalir jernih di sungai kebaikan. Ketika semua telah dibagikan, Ummu Kulsum mendekati suaminya dan bertanya dengan penuh senyum, apakah tidak ada bagian untuk keluarganya sendiri? Talhah pun menjawab bahwa sisa yang ada di hadapan mereka adalah bagian untuk istrinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Talhah pernah bersedekah 400.000 dirham dalam satu kesempatan. Itu pun bukan satu-satunya sedekah besar yang pernah ia keluarkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Talhah tidak pernah pelit dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Tidak heran jika Rasulullah memberikan beberapa julukan mulia kepadanya. Beliau pernah menjuluki Talhah dengan sebutan Al-Khair, yang artinya orang yang banyak kebaikannya. Beliau juga pernah memanggilnya dengan julukan Al-Fayyad, yang artinya orang yang melimpah kedermawanannya. Julukan lain yang disematkan kepada Talhah adalah Al-Jaj, yang artinya orang yang sangat dermawan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, perjalanan hidup Talhah tidak hanya dipenuhi kemenangan dan kemuliaan. Ada fase-fase berat dalam sejarah umat yang juga menyeret beliau ke dalam pusaran fitnah. Salah satunya adalah peristiwa besar setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dibunuh secara zalim di rumahnya sendiri ketika sedang membaca Al-Quran. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat sebagai khalifah berikutnya. Namun keadaan politik umat Islam saat itu sangat genting. Banyak kelompok yang saling menuntut, dan para pembunuh Utsman masih bercampur di tengah masyarakat dengan kekuatan yang tidak kecil. Talhah bin Ubaidillah termasuk di antara sahabat yang paling vokal menuntut agar para pembunuh Utsman segera ditangkap dan diadili. Bersama Zubair bin Awam, ia menyuarakan keadilan agar darah Utsman tidak tertumpah sia-sia. Namun Ali menjelaskan bahwa kondisi umat belum stabil dan para pemberontak telah menyusup ke berbagai lini. Jika penindakan dilakukan secara tergesa-gesa, dikhawatirkan justru akan menyalakan perang saudara yang lebih besar. Setelah berbaiat kepada Ali, Talhah dan Zubair meminta izin untuk berangkat ke Makkah. Ali mengizinkan mereka, dan pada saat itu para istri Nabi, Ummahatul Mukminin, juga sedang berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Talhah dan Zubair sampai di Makkah, mereka langsung menemui para istri Nabi tersebut. Di Makkah, Talhah dan Zubair bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menyampaikan keresahan bahwa para pembunuh Utsman belum ditindak dan fitnah semakin melebar. Mereka berharap Aisyah dengan kedudukan mulianya sebagai istri Rasulullah dapat ikut menyerukan penegakan keadilan. Setelah musyawarah panjang dan pertimbangan yang berat, mereka sepakat untuk berangkat ke Basra di Irak. Mereka mendapat informasi bahwa sebagian pembunuh Utsman melarikan diri dan berkumpul di sana. Tujuan mereka adalah mengumpulkan dukungan umat dan mendorong agar para pelaku segera diadili. Niat mereka bukan untuk memerangi Ali, tetapi untuk menuntut keadilan agar fitnah tidak meluas. Ketika kabar keberangkatan mereka sampai kepada Ali, beliau pun bergerak menuju Basra. Di sebuah tempat bernama Zikon, yang tidak jauh dari Basra, Ali mengutus Al-Ka'ka bin Amr untuk menemui pihak Talhah dan Zubair. Aisyah menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari perdamaian dan menuntut penegakan keadilan bagi Utsman. Kemudian Al-Ka'ka menemui Talhah dan Zubair dan menanyakan hal yang sama. Mereka menjawab dengan jawaban yang serupa, bahwa tujuan mereka adalah perdamaian dan keadilan, bukan pemberontakan. Setelah mendengar laporan Al-Ka'ka, Ali merasa lebih tenang dan melihat adanya peluang perdamaian. Harapan akan perdamaian mulai tumbuh di kedua belah pihak, namun di balik layar, ada kelompok yang sangat gelisah dengan kemungkinan damai ini. Mereka adalah para pembunuh Utsman, yang khawatir jika perdamaian terjadi, kedok mereka akan terbuka, dan mereka akan diadili. Dalam kegelapan malam, mereka berkumpul dan merencanakan sebuah fitnah besar. Menjelang fajar, mereka menyusup ke barisan pasukan Ali. Pada saat yang sama, sebagian dari mereka juga menyusup, mendekati barisan pasukan Talhah dan Zubair. Ketika waktu yang disepakati di antara mereka tiba, mereka memulai serangan mendadak, seolah-olah perang telah diumumkan. Pasukan Talhah mengira pasukan Ali mengkhianati janji damai. Pasukan Ali mengira pasukan Talhah memulai serangan terlebih dahulu. Fitnah itu berhasil, dan pertempuran besar pun
pecah tanpa sempat dicegah. Perang itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Di tengah kekacauan itu, Ali sempat mendekati Talhah dan mengingatkannya tentang posisi yang seharusnya ia ambil. Ali berkata bahwa Talhah berada di pihak yang tidak semestinya dan seharusnya kembali kepada barisan persatuan. Ucapan itu mengetuk hati Talhah. Ia tersadar bahwa fitnah telah memutarbalikkan keadaan dan bertekad untuk segera menghentikan pertempuran. Namun sebelum ia sempat berbuat banyak, sebuah anak panah misterius menembus kakinya. Darah mengalir deras dari luka itu, dan Talhah pun terjatuh di tengah kancah pertempuran. Tak lama kemudian, ruh Talhah bin Ubaidillah naik menghadap Allah. Ia wafat dalam keadaan tidak pernah berniat memecah belah umat, tetapi terjebak dalam badai fitnah yang sangat besar. Setelah perang usai, Ali mendatangi jenazah Talhah dengan hati yang sangat sedih. Ia mengusap debu dari wajah Talhah dan mendoakan rahmat untuknya. Ali berkata bahwa sangat menyakitkan melihat Talhah gugur di bawah langit hari itu. Ia bahkan berharap seandainya telah wafat 20 tahun sebelumnya, agar tidak menyaksikan jenazah sahabat mulianya tergeletak di medan fitnah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, inilah akhir kehidupan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di dunia. Ia hidup sebagai sahabat yang dijamin surga, syahid yang berjalan di atas bumi, dan dermawan yang hartanya mengalir di jalan Allah. Dari kisahnya, kita belajar tentang keberanian, kedermawanan, dan juga betapa dahsyatnya ujian fitnah di tengah umat. Kita diingatkan bahwa orang-orang terbaik sekalipun bisa terjebak dalam badai fitnah jika informasi yang mereka terima tidak jernih. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa agar dijauhkan dari fitnah dan dikokohkan di atas kebenaran. Semoga Allah meridai Talhah bin Ubaidillah, mengangkat derajatnya, dan mengumpulkan kita bersama beliau di surga kelak. Jika kisah ini menyentuh hati dan menambah cinta kita kepada para sahabat Nabi, jangan lupa untuk mendukung dakwah ini. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu, agar konten seperti ini bisa menjangkau lebih banyak saudara seiman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi lainnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari perjalanan hidup Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan bantu sebarkan video ini kepada keluarga, sahabat, serta grup kebaikan yang kamu punya. Siapa tahu menjadi jalan hidayah bagi mereka. Semoga Allah membalas setiap klik dan share yang kamu lakukan dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.